Jadi gini ya Pak Host, kalau memang kita itu bertukar pikiran secara sehat rohani. Nggak mau Bu, kita nggak mau tukar pikiran sama orang Kristen. Ini kan di Rome. Kenapa kalian selalu memburuk-burukkan agama Kristen dengan hanya satu ayat firman, sementara ayat yang lainnya kalian tidak tahu? Nah, tadi saya dengarkan Islam katanya mati karena ajal, ya, dan Islam itu mana ada Islam mati karena ajab, bukan ajab, takdir, Bunda. Host yang bilang tadi. Mana ada host bilang dari tadi, nggak ada. Ajal. Nah, Islam mati karena ajal dan semua masuk surga. Taunya kalian arti kematian itu dan dalam hal kekristenan? Silakan Ngarang. Ngarang? Iya. Ngarang apanya? Ya kan Anda tahukah kalian kematian itu di dalam kekristenan? Apa? Anda mau jualan apa lagi? Anda mau jualan apa? Jadi host, Anda mau jualan apa? Tahukah apa kematian itu di dalam kekristenan? Apalagi yang kamu jual? Yang jelas di dalam agama Kristen, Roma 8 nomor 10, Kristen mati karena dosa. Kalau kami Kristen pun mau seperti itu, kami pun bisa menyatakan segala keburukan kalian. Tapi kalian tidak bisa baca Quran aja nggak bisa kok keburukan pula. Sekarang permasalahannya, saudara Linda, Al-Quran dulu saya bilang, saya nggak paham memang. Tapi contoh aja saya bilang, kalau saya bilang Tuhan kalian peka, sakit hati nggak? Enggak. Cek. Karena itu Anda tidak mengetahui tentang Tuhan kami. Kalau saya mengatakan Tuhan Anda itu kemudian nenen, sakit hati nggak? Jangan, karena memang tertulis di kitab saudara. Itu. Sekarang permasalahannya bukan di situ, Ibu Linda. Yang jadi permasalahan sekarang ini, Kristen mati karena dosa. Nah, sekarang kalau Kristen mati karena dosa, berarti tempatnya di neraka. Itu dalilnya. Roma 8 nomor 10. Apa pula ini cek. Jualan kaset itu di pasar, Bang, jangan di sini. Bang Juma. Iya, Saudara Yohanes. Aku mau tanya. Kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Muhammad Rasulullah. Inilah manusia terjemahan. Ini tema. Kristen, Islam mati karena apa? Nah, kenapa Allah berdoa kepada Muhammad? Mau terserah pemahaman Anda tentang agama Islam, yang pasti kami mati karena selamat. Gitu loh. Kami mati karena selamat, sementara kalian mati karena dosa. Gimana ceritanya? Ya gimana? Cara berbicara aja ilmu rendah sekali. Terserah. Yang penting saya bukan Kristen. Terserah. Yang penting saya bukan Kristen. Yang penting saya bukan Kristen. Oke? Yang penting saya bukan Kristen. Apapun itu, yang penting saya bukan Kristen. Karena kalau saya Kristen berdasarkan Roma 8:10, saya mati karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Gak mau saya mati karena dosa. Malam, Bang. Malam. Ya. Iya. Bang. Iya. Iya, Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Ya, ini temanya, Bang. Kristen atau Islam mati karena apa? Ya, kalau izin, tadi saya sempat dengar banyak pembicaraan dari Bang Zuma terkait dengan Kristen, Islam mati karena apa. Sementara yang tadi ada satu yang sudah diturun itu bahwa kalau kita mati dalam dosa,
berarti masuk neraka ya Bang? Iya, itu pengakuan temannya tadi. Ya, kalau kita mati dalam kebenaran, apakah masuk neraka juga? Tidak ada Kristen mati dalam kebenaran. Nah, itulah salah Bang Zuma. Nah, oke, silakan. Salah pengertiannya Bang Zumanya di sini. Iya, silakan. Ya, saya bilang salah Bang Zuma. Silakan. Saya Karena sudah persilakan Anda jelaskan. Bang Zuma dari tadi memang berkesimpulan sendiri-sendiri saja, begitu. Ya, silakan. Tidak baca ayatnya sampai selesai, gitu Bang. Silakan. Nah, coba Bang Zuma baca terus ayatnya. Itu Bang Zuma akan tahu. Tubuh. Orang mati karena apa berdasarkan dalil itu? Nah, itulah Bang Zuma. Coba Bang Zuma baca terus. Iya, Anda mau baca terus, saudara. Anda mau baca terus pun untuk mengambil kesimpulan. Gitu. Aduh. Yang mati di situ apa, Bang? Rohnya atau jasadnya, tubuhnya? Ya, udahlah Bang. Ini nangis kan? Nangis, harus menangis. Anda nggak akan pernah bisa mengalahkan kita dengan data, nggak bisa. Karena yang mati di situ tubuh. Yang mati di situ tubuh. Sekarang permasalahannya adalah tubuh di situ mati karena apa? Tubuh, yang mati tubuh. Yang mati tubuh. Tubuh memang mati karena sebentar saya lagi Bang. Saya turun sebentar saya mau data Bang. Silakan. Saya turun sebentar saya akan naik. Ya, makasih. Silakan. Ditunggu. Ya Bang. Kabur. Mikael. Selamat pagi Mikael. Muslim apa Kristen Bang? Buka mute-nya Bang. Kristen. Baik. Nah ini temanya Bang. Kristen atau Muslim Islam mati karena apa? Mati karena apa ya? Nggak tahu saya. Kenapa? Dalilnya berdasarkan Roma 8 nomor 10. Kristen mati karena dosa. Jadi yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Saya mati karena apa ya? Nggak tahu, belum mati gue bro. Dalilnya Kristen mati karena dosa. Di situ sudah disimpulkan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Kristus. Apakah Kristus ada di dalam saudara Mikael? Ada. Menurut dalil itu Anda mati karena apa? Saya belum mati bro Juma. Ya enggak, kematian itu karena apa? Anda akan mati dan kematian itu karena apa menurut dalil? Karena sakit kali. Dalilnya karena dosa, Anda mati karena dosa. Gondrong kayaknya nggak bisa diskusi. Dia gondrong harus dicukur dulu. Matinya itu bukan karena sakit kalau gondrong, nabrak lari. Jelas dulu ya gondrong. Semoga Anda dapat hidayah. Masya Allah. Silakan saudara Padeng. Ya, Pak Deng. Ya, halo, selamat malam. Malam juga. Halo. Ya, temanya ini Pak Deng. Kristen atau Islam mati karena apa? Kesurupan kah atau apakah di Kristen? Silakan.
tema Kristen atau Islam mati karena apa? Harusnya tema ini salah menurut saya, keliru. Ya udah, Anda bikin tema sendiri di sini. Harusnya gini Bang, harusnya Kristen atau Islam atau manusia lahir itu untuk apa? Apa? Harusnya temanya Islam, Kristen atau manusia lahir hidup untuk apa? Untuk jadi pemimpin di muka bumi ini, untuk menguasai alam jagat raya ini. Endingnya yang perlu, karena kita akan ke sana. Kristen mati karena apa? Islam mati karena apa? Itu yang perlu. Supaya orang yang masih ada ruang untuk berpikir itu segera memilih mau ke Islam atau mau ke Kristen, karena dua agama ini sama-sama agama syiar yang mengajarkan orang untuk menjadi pengikut. Kalau saya menjadi nge-lag kayaknya punya Gurunda. Tuh kan kepental. Punya Gurunda nge-lag, teman-teman. Ya, silakan Pak Deno. Pak Deno siapa namanya? Iya. Ya. Jadi manusia yang beragama Kristen matinya itu karena apa, Pak Deno? Kalau dalam iman kami mati itu karena kemenangan atau keuntungan. Pak Deno ini Hindu apa Kristen? Gurunda nge-lag kayaknya. Cek Gurunda. Pak Deno Kristen kan? Cek. Ya, ada Gurunda. Cek. Ya, bagus, Gurunda bagus. Oke. Jadi kalau di Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali karena selamat. Nah, sedangkan di agama Anda, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Itu dalilnya, Bang. Jadi kalau ada Kristus di dalam kamu, kamu mati karena dosa. Nah, ada nggak di sini yang mau mati karena dosa? Tentu saja tidak ada, Bang, nggak ada. Ya udah, kalau begitu tinggalkan agama Anda yang sekarang. Karena penyelamat. Justru karena Kristus ada di dalam kamu, mau penyelamat mana lagi? Bukankah penyelamat kalian itu Kristus? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Iya. Gini Bang Suma. Yang mengambil satu kesimpulan bahwa yang tertulis itu contoh. Memang setiap manusia itu kalau seandainya melakukan dosa, pasti itu dia akan ke neraka. Tetapi kalau dia selagi dia masih hidup baik atau melakukan yang baik, pasti itu bisa menjamin keselamatan. Oke, taruhlah misalnya Anda melakukan baik terus dalam hidup Anda, lalu ada Kristus di dalam Anda. Nah, apa akibatnya menurut data ini? Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu
memang mati karena dosa. Mau apapun kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuhmu, karena ada Kristus di dalam kamu. Sedangkan ajaran Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Aku akan datang, kata Yesus, dan membawa kamu ke rumah di mana aku telah menyiapkan rumah. Aku akan pergi kepada rumah Bapa, karena di sana banyak tempat untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Yesus Kristus anak Maria, itu akan pergi ke surga. Sedangkan Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, artinya Kristus lain ini. Karena Kristus yang benar akan datang membawa murid-muridnya untuk masuk ke surga. Sedangkan Paulus memberikan kemudian abad pengajaran, jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, Kristus yang dimaksud, Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli, dia akan datang kembali, mengambil pengikutnya, dan menyimpannya di surga. Karena dia pergi menyediakan tempat. Kalau Paulus beda lagi dia. Muridnya ya mati karena dosa. Kabur orangnya juga. Berat ini tema, emang bener nih. Baju kena mundur kena. Ada yang ngomong karena sakit. Aduh. Kalau di ajaran Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kan gitu. Itu untuk Kristus anak Maria. Tidak ada Yesus mengatakan kepadanya, kalau aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku, maka kau akan binasa. Tidak ada Yesus mengatakan begitu. Ya, selamat pagi. Halo. Dibuka. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Hah? Kristen. Oh, jangan ngebentak Pak, saya kagetan jantungan saya Pak. Oh. Nanti saya mati. Nah, Kristen atau Islam yang mati? Kristen atau Islam mati karena apa, Bang? Karena apa? Maksudnya gimana? Kristen semua manusia mati karena sudah jatuh di dalam dosa. Adam pertama itu tidak taat, jatuh dalam dosa. Semua. Ngarang bebas lagi nih penyakit lama ini. Kenapa? Di mana dalilnya Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Coba mana? Loh, kamu baca Alkitab enggak? Katanya ahli. Iya, di mana? Justru karena saya baca, makanya saya tidak temukan dalil itu. Ayo. Loh, kamu nggak baca kitab Kejadian? Di mana di Kejadian dikatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Kamu keturunan Adam bukan? Adam jatuh. Kalau kamu kemudian mengatakan Adam jatuh, mana dalilnya? Kalau itu diwariskan ke keturunannya, mana? Keturunan Adam bukan. Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa? Saya keturunan Adam. Dalilnya bahwa dosanya diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya? Ada? Aduh, jangan teriak-teriak, santai mana aja. Kamu dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Kamu cuma jago dalilnya teriak-teriak. Mana? Tunjukkan dalilnya.
Dalilnya mana? Dalil. Jangan kau memfitnah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu tidak pernah dikatakan kemudian bahwasanya dia mewariskan dosa, dan Adam tidak pernah diceritakan kemudian bahwa dia dikutuk oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya baik laki maupun perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Di mana kau dapatkan dalil bahwa Adam itu keturunannya dikutuk? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kau itu keturunan iblis, makanya kau memfitnah Adam. Karena di dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan menjadikan Adam dan iblis bermusuhan. Keturunanmu dan keturunan Adam akan bermusuhan. Kalau kamu itu keturunan Adam, tidak mungkin kau memfitnah Adam. Kamu baca Alkitab. Tapi karena kau itu keturunan iblis, maka kau memfitnah Adam. Coba kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Adam sudah jatuh ke dalam dosa, kamu baca nggak? Saya tanya bukan itu, kucluk. Yang saya tanya, yang saya tanya, yang saya tanya, di mana Adam mewariskan dosa? Kampret. Jangan emosi, selamat. IQ-nya separuh. Tadi kan kucluk-kuclukin dia dulu. Biasa aja. Katanya ahli Alkitab. Iya, karena kamu kucluk. Memang kau kucluk. Gimana ceritanya? Kamu itu yang kucluk. Nah sekarang mana? Saya kan minta dalilnya. Saya minta dalilnya. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adam itu jatuh ke dalam dosa kan. Saya tidak tanya itu, kucluk. Kamu keturunan Adam bukan, kucluk. Saya tidak tanya itu, kucluk. Adam keturunan Adam bukan. Yang saya tanya dalil tentang Adam mewariskan dosa itu di mana? Oke, di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Yang saya keturunannya tanya apa? Akan meremukkan yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Yang saya kamu tanya keturunan Adam bukan? Yang saya atau tanya kamu keturunan apa? iblis? Yang saya tanya apa? Iblis ya. Yang saya tanya apa? Jangan kau bawa Roma. Iblis bukan. Itu bukan firman Tuhan, itu firman bapaknya si iblis. Bukan. Saya tanya. Keturunan Adam atau keturunan iblis? Saya tanya, kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memfitnah Adam? Yang memburuk-burukkan Adam hanya keturunan iblis. Apa buktinya Anda memburuk? Dimute. Kalau Anda ini keturunan Adam, tidak mungkin Anda menjelekkan Adam tanpa dalil. Kalau Anda keturunan iblis, wajar kalau Anda memfitnah Adam, karena Anda keturunan iblis. Kamu yang logikanya kucluk. Anda memfitnah Adam tanpa dalil. Itu berarti Anda melakukan permusuhan kepada Adam. Kamu belajar baca dulu lah. Saya belajar membaca. Kejadian 3 nomor 13 itu. Kejadian 3 nomor 15 Pantesan itu. Kamu kalah debatmu. Keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Kalau Anda keturunan Adam, kenapa Anda memusuhi Adam? Semua manusia itu mati. Semua manusia mati memang, tapi Kristen unik. Kristen mati karena dosa. Islam mati karena selamat. Memang semua manusia akan mati. Islam mati karena selamat. Kristen mati karena dosa. Selamat buktinya Masalah generasi. Yesus mengatakan begini di dalam pengajarannya dalam Yohanes 15 nomor 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang tidak tinggal di dalam aku. Sekarang di dalam Roma 8 nomor 10, yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam Kristus,
justru mati dalam dosa. Bagaimana ceritanya nih? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kamu berada di dalam aku, apa akibatnya? Kamu selamat. Tapi ternyata Paulus mengatakan, jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Berarti Kristus yang dimaksud oleh Paulus adalah Kristus yang bukan Yesus. Paham? Ya, lawyer. Ya, selamat malam Bang Juma. Pagi. Malam juga. Ya, pagi. Ini temanya Bang, Kristen atau Muslim mati karena apa? Iya, tadi saya sudah mengikuti dari tadi. Akhir. Bang Juma, saya mau tanya. Iya. Tadi saya tertarik bahwa Islam mati karena ajal. Karena gimana? Saya ingin tahu ini tadi kurang jelas dalil kematian di Islam. Al-Quran mengatakan seluruh manusia pasti akan mati. Ya. Islam mati disebabkan karena mereka sampai kepada ajal. Nah, matinya di Islam itu karena selamat. Illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati jika tidak selamat. Begitu tadi ya Bang Jo. Ya, janganlah kamu mati selain dalam keadaan selamat. Berarti kematian umat Islam itu ruangnya terbuka untuk selamat. Sedangkan di Kristen udah dipaku mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa. Berarti kematian di Kristen sudah dikunci mati. Mati karena dosa. Di Islam mati karena selamat. Ya, saya Bang Juma ingin mengetahui dari sisi Islamnya dulu. Ya, silakan. Kalau memang janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Maksudnya bagaimana kita memperoleh keselamatan itu di dalam Islam gitu? Keselamatan dalam Islam itu jelas. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang ini harus beriman, harus menjadi orang mukmin. Apa itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian melakukan aturan main. Apa aturan mainnya? Apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, apa yang dilarang jangan kamu lakukan. Itulah yang disebut orang-orang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan selamat, berserah diri. Itu di Islam tuh. Nah, ketika kita secara tidak sengaja ataupun mau apa dalam keadaan sengaja kita tidak mampu melakukan yang dikehendakinya itu gimana? Tapi kita mau, tapi kita tidak mampu. Tapi kita mau, cuman kita tidak mampu. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran At-Taghabun. At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sangat jelas, barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, dosa-dosanya dihapuskan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka hidup selama-lamanya di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian mereka melakukan amalan, mengerjakan kebajikan, amalan soleh, lalu mati, maka Tuhan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surat Taghabun ayat 9. Itu di Islam tuh.
Jadi kalau misalnya kita ini umat Islam, saya pingin kali khusyuk dalam sholat, tidak lalai dalam sholat, tidak tertinggal sholatku itu, tapi tidak mampu. Entah itu karena kesibukan yang sangat mendesak, entah itu karena huru hara, entah itu karena sakit, bla bla dan seterusnya. Itu masih masuk dalam kategori orang beriman. Yang tidak beriman itu yang meninggalkan penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi menuju kepada penyembahan kepada makhluk. Itu tidak beriman. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, aku hapuskan dosa-dosanya dan aku masukkan mereka ke dalam surga, kekal di dalamnya. Begitu bang, itu kaidah di Islam. Begitu ya. Jadi kalau yang tidak mampu tadi gimana tadi bang? Ya itu artinya mereka tidak mampu tetapi mereka mau, itu orang beriman. Oh, beriman itu ya. Iya. Kecuali yang tidak mau, maksudnya mereka tahu perintah sholat itu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan, padahal mereka mampu, tapi mereka tidak mau, berarti mereka tidak masuk dalam kategori beriman. Iya, kita lakukan itu ya kan, tapi karena sesuatu hal, misalnya kita jatuh ke dalam dosa, artinya misalnya contoh pengaruh lingkungan, kita jadi berzina begitu kan. Nah, bagaimana dengan itu? Kan ada perintah di dalam Al-Quran untuk bertaubat. Solusi dosa di dalam Islam itu adalah bertaubat. Taubatan nasuha. Al-Quran menjelaskan itu. Maka bertaubatlah. Bertaubatlah akan dosa-dosamu. Maka dosamu akan dihapuskan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Itu jelas itu. Jadi perintah di dalam Al-Quran ketika umat Islam itu jatuh ke dalam dosa, agar segera kembali kepada Allah. Bertaubat dari dosanya. Bertobat dari dosa. Jangan menganggap sepele dosa yang kita lakukan. Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Orang-orang dulu saja ketika dikatakan kemudian oleh Allah mereka melakukan dosa dan seterusnya, mereka diperintahkan untuk bertaubat. Nah, apakah para nabi mengajarkan demikian juga? Yes. Yesus pun mengajarkan bertaubat. Nabi Musa juga mengajarkan seperti itu. Maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, solusinya bukan dosanya ditebus dengan cara membunuh Tuhan, tapi solusinya adalah bertaubat atas dosa-dosanya sendiri. Jangan kemudian berharapkan orang lain yang menebus dosamu. Itu perintah tobat. Bertobatnya dengan cara kita bagaimana, Bang Juma? Tobat itu menyesali perbuatan dan mengisi kehidupan kita dengan cara yang baik. Tidak melakukan lagi ya gitu ya. Berusaha tidak melakukannya lagi. Kalaupun melakukan lagi, ya bertobat lagi. Tapi dengan betul-betul niatannya bertobat, bukan sengaja aku lakukan tobat lagi besok, aku lakukan lagi bertobat lagi besok. Itu bukan bertobat itu namanya. Iya. Itu jatuhnya ke munafik. Itu munafik itu. Kalau sudah kayak gitu, itu jatuhnya ke munafik. Nah, sedangkan yang disebut bertaubat ini adalah orang yang menyesali perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Itu Bung. Jadi kalau di Islam melakukan dosa, taubat. Nah, mati wa antum muslimun, dalam keadaan selamat. Nah, yang bermasalah ini di agama saudara, mati kok dalam keadaan dosa gitu loh. Ya. Saya mau tahu itu aja Bang Juma. Iya, kan, silakan. Untuk mengetahui ajaran di agama Islam itu nggak gampang, nggak mengerti kita kan gitu. Tuh. Ya, terima kasih Bang Juma ya. Sama-sama saudara, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Bang. Masih nerima pasien Guru ndak? Ngantuk kali dirimu kan? Enggak. Iya dong, ngantuk kali dong. Belum ada tinro. Iya. Kalau mau istirahat, oke silakan. Gak apa-apa, aman Guru ndak? Aman ya. Tidur sebentar. Masih dong. Itu ada Akhi Zugi juga.
Udahlah, kalau hari Jumat udah istirahat lah, udah jam berapa tadi siang itu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma ini penuh dusta ini. Waalaikumsalam banyak banget ini si Suma ini. Anda boleh nggak diskusi itu yang baik gitu loh, saudara Pritikiu? Iya, pertanyaan saya kamu nggak bisa, kamu nggak pernah bisa jawab itu. Enggak, masalahnya kalau saya menjawab kamu nggak mau terima jawaban. Iya, jawab aja. Saya nggak jawab aja. Allah itu ada dan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu melalui perantaraan. Omong kosong kau ini. Itu tidak mau menerima seharusnya. Enggak. Allah itu berfirman. Aku berfirman. Aku berkata kepadamu. Itu. Lah, Al-Quranul Karim kan saya sudah mengatakan tadi. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Kan saya sudah sampaikan sama. Enggak ada Allah berfirman kepada Muhammad, enggak ada. Kalau berfirman langsung kepada Nabi Muhammad itu melalui 3 masalah yang saya sampaikan tadi. Allah enggak ada. Enggak nyata itu Allah itu. Karena itu artinya Allah enggak ada karena pernah berfirman kepada Muhammad. Lah, jadi maunya dia itu Allah itu kayak Tuhan dia, punya peler, punya jembut gitu kayak gitu maunya. Gitu. Itu maunya. Saya nggak pernah menemukan Allah itu ada dalam Quran, nggak ada. Oh gitu. Coba. Dan coba saya bacakan. Saya nggak pernah menemukan Allah berfirman kepada Muhammad. Saudara. Coba Anda bacakan kepada saya surah Al-Baqarah. Ya, bacakan kepada saya surah Al-Baqarah ayat 255 coba. Kamu aja bacakan. Lah, karena katakan tadi saya tidak pernah menemukan dalam Al-Quran. Berarti Anda kan paham Al-Quran berarti. Saya baca pun itu dusta. Silakan. Itu kamu. Anda dusta, baru saya tahu. Anda ternyata kau omong kosong. Kau pandai bersilat lidah, Zuma. Iya, kamu yang pandai bersilat lidah. Tadi kau katakan bahwa kamu membaca tidak menemukan dalam Al-Quran. Katakan semua itu kamu tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu tidak membaca di dalam Al-Quran. Omong kosong besar kau itu, Zuma. Nah, itu kan berarti kamu keluargamu saja udah murtad. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing. Keluarga saya murtad katanya. Gitu. Karena hanya diinjak-injak saja. Dia bertanya tapi nggak mau menerima jawaban. Nggak mau dengar jawaban. Itulah tipe anjing. Oh iya betul. Benar. Itulah babi yang dikatakan Yesus itu, makanya mereka. Oh iya betul. Babi. Betul. Babi yang di luar kubangan. Betul. Benar. Aduh, kenapa gitu, di-mute? Layani dia. Dikik akhirnya. Coba sekarang saya pengen nanya deh, Allahmu itu sebenarnya maha tahu nggak? Iya, Tuhan saya itu maha tahu. Kenapa? Allah Sami'ul Alim. Oke. Ya. Maha tahu, apakah maha tahu bahwa Muhammad itu buta huruf? Tahu, pasti tahu. Kenapa suruhannya suruh bacalah, bukan hafalkanlah? Dia nggak disuruh baca huruf di situ. Oh, baca apa dong? Dia hanya diajarkan kemudian bahwasanya ketika ada perintah, wahai Nabiku Muhammad, baca. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak sanggup membaca, aku tidak bisa membaca. Lalu diajarkan kepada beliau, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Nabi Muhammad disuruh berfikir, bukan disuruh mengeja alif ba enggak. Disuruh berfikir. Disuruh menghafal juga enggak? Disuruh berfikir, lalu kemudian apa yang dibuahkan dari pemikiran Nabi Muhammad itu akan melahirkan sebuah ilmu yang menarasikan bahwa pencipta langit dan bumi itu telah menciptakan manusia dari segumpal darah, kan gitu. Disuruh menghafal enggak? Lalu kemudian ayat suci Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau ini diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah diajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat menghafalkan ayat suci Al-Quran itu.
kan gitu. Diajarkannya Muhammad itu menghafal apa membaca? Disuruh membaca. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara. Katanya buta huruf, kok bisa membaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh baca, bukan disuruh mengeja. Baca berarti itu arti dengan pemikiran, dengan baca. Perasaan, dengan otaknya, berarti bisa dengan baca. Nalarnya. Ya makanya Nabi Muhammad membacakan ayat suci Al-Quran itu kepada seluruh sahabat. Itu kamu jelaskan ke orang-orang itu, orang Islam tahunya Nabi Muhammadmu itu buta huruf, nggak bisa baca. Ya memang beliau buta huruf. Oh tapi dia bisa. Buta huruf tapi bisa baca gitu konsepnya. Enggak nyambung dia nih. Di situ tidak disuruh, beliau tidak disuruh membaca huruf, Tuyul. Membaca, terus membaca apa dong kalau bukan huruf? Membaca dengan pemikiran bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Membaca bahwa Tuhan itulah Tuhan yang maha mulia. Membaca bahwa Tuhan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Mengajar bahwasanya manusia itu mengajarkan apa yang tidak manusia ketahui. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui. Bacalah, ketahuilah, pahamilah. Oh, bacalah itu ketahuilah gitu ya. Oh iya dong. Baca. Oh. Iya dong. Oke. Terus apa tuh pemahaman padahal tidak diserupakan. Padahal orang Kristen sendiri sering gini loh. Bentar bang. Ini saya kasih pengertian bang. Bentar. Saya sering mendengar orang Kristen, bentar bang, ngomong sama anaknya gini, nak baca doa Bapa kami. Anak itu belum bisa baca. Apa maksudnya di situ? Sama seperti kami orang Islam, nak sebelum makan baca doa ya. Apa anak saya harus pegang buku sambil baca gitu? Tidak, maksudnya itu disuruh menghafal, disuruh menirukan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Ngerti nggak sih? Lanjut lagi. Iya. Oh, sekarang boleh nggak? Sekarang saya nggak boleh nggak saya bertanya? Saya tanya dulu. Saya kan dulu. sudah giliran saya bertanya, boleh nggak? Gantian. Oh, oke, boleh. Oke. Saya ingin bertanya, di kitabnya orang Yahudi dikatakan di dalam Yesaya 29. Di situ diterangkan apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, buta huruf, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tolong tunjukkan kitab itu dan siapa orang tersebut, silakan. Maksud kamu siapa? Tidak dapat membaca nabimu gitu. Saya tidak bilang nabiku. Mengarah nabimu. Saya tidak bilang nabiku. Bisa baca. Katanya tadi saya bisa baca. tidak bilang nabiku. Saya bilang itu siapa dan kitab apa. Iya, kamu kan silakan. mau kepedean. Itu nabimu gitu. Kok emosi? Sekarang saya tidak mengatakan itu nabiku. Saya bertanya kepada kamu. Saya bertanya kepadamu. Ya. Saya bertanya artinya saya memberikan ruang kepadamu untuk menjelaskan kamu. Gitu loh. Saya memberikan ruang kepada Anda untuk menjelaskan. Saya tidak menyebut itu nabiku. Ya. Apabila kitab atau surat itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, ikra, maka ia akan menjawab, aku tidak bisa membaca. Pertanyaan saya, ini buku apa, kitab apa, dan surat apa, dan siapa orang tersebut? Silakan. Iya. Konsep membaca, tadi kan saya sudah tanya, nabimu bisa baca apa enggak? Kamu bilang bacanya dengan cara lain. Apabila surat itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, artinya buta huruf, dengan mengatakan baca, maka orang buta huruf ini menjawab, aku tidak dapat membaca. Pertanyaan saya samamu, buku yang termaterai, surat yang termaterai ini itu surat apa? Artinya dan orang yang tidak bisa membaca ini itu siapa? Gitu, silakan. Definisi membaca, tadi kan saya sudah tanyakan. Di situ dikatakan orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa membaca. Ketika diberikan sebuah kitab termaterai, dia mengatakan aku tidak dapat membaca.
Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu lari ke Al-Quran? Pertanyaan saya ke dalam Yesaya ini loh, Bahlul, kenapa ke Al-Quran? Tidak usah kau maknai, jangan kau maknai dengan makna Al-Quran, tuyul, pemakan babi. Jangan kau maknai dengan Al-Quran. Saya bertanya dengan dalil. Yesaya 29:12 pertanyaan saya. Siapa orang yang tidak bisa membaca tersebut dan apa nama kitab termaterai itu, gitu loh. Emang kitabmu termaterai pada saat saya tidak tanya kitabku, wahai manusia yang lahir dari anus bapaknya. Saya tidak tanya kitabku, tuyul, pemakan babi, laknat, biadab, saudaranya iblis, penghuni neraka yang mati karena dosa. Kenapa sih ya Kristen ini pasti koplak? Kenapa? Ya karena dia Kristen. Orang disuruh jawab itu siapa? Jawab. Aduh, memang koplak nih. Makanya kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Ditanya baik-baik kok kayak gitu. Yang heran lagi itu Yohanes itu dikatakan buta huruf dan idiot tapi bisa nulis 4 kitab. Wah, ini aneh ya. Sudah gitu ditulisnya ratusan tahun setelahnya, puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 tuh. Yohanes itu buta huruf dan idiot. Lah kok bisa nulis kitab? Gimana coba? Parah. Ini yang baru datang disambut dulu nih. Halo penyangkal Yesus, selamat subuh. Shalom, selamat pagi Bang. Iya, penyangkal Yesus. Apa kabar nih? Baik. Baik, puji Tuhan. Iya. Tuhan yang mana nih yang dipuji? Halo? Iya, Tuhan yang mana yang dipuji? Udahlah Bang, langsung aja kita mau diskusi siapa gitu loh. Bingung kan karena Tuhan 3. Itu materinya ada tuh dikasih sama moderator. Kristen, Islam mati karena apa? Mati karena apa? Oke. Ya. Kristen mati karena apa? Iya. Kematian Kristen tuh kan ada 3 Bang. Bentar ya, waktu Pak Isra Soru itu yang pertama itu ya. Isra Sorunya suruh ke sini tapi nggak mungkin dia berani lawan saya. Iya, lanjut. Silakan. Yang pertama itu mati rohani seperti Adam dan Hawa waktu itu ya. Yang kedua mati jasmani, yang ketiga mati kekal. Seperti itu ada 3. Nah, maksud Bang Zuma ini mati yang seperti apa? Kematiannya Kristen itu matinya karena apa? Karena dosanya sudah ditebus atau justru karena dosa dia mati? Karena sudah waktunya Bang. Tapi tertulisnya enggak seperti itu. Di mana tuh? Silakan. Roma 8 nomor 10. Roma 8. Buka dulu ya. Iya. Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke, pertanyaannya Bang? Di situ kalau Kristus ada di dalam tubuh manusia, maka tubuh mati karena apa? Oh, maksudnya begini. Dijelaskan dalam mana ya, sebentar ya. Sabar Bang ya, sabar ya. Kita dulu santai. Galatia 2 ayat 22 sebentar ya. Galatia 2 ayat 20. 21-nya dari 21-nya baca. Dibacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Terus endingnya Kristen mati karena Kristus yang ada dalam kita. Nah, itu matinya karena apa? Mati yang dimaksud ini bukan mati jasmani Bang, mati rohani.
Gitu. Loh, itu masih mati jasmani itu yang dimaksud. Enggak lah Bang. Lah coba Anda baca dalilnya, kok jadinya larinya ke rohani. Begini Bang Zuma. Ya, kita manusia ini kan Ya. Berdosa ya. Nah, oleh karena itu Kristus yang ada di dalam diri kita itu menghidupi kita gitu loh. Lah dalilnya kok jadi berbeda dalilnya? Ini Galatia 2 ayat 20. Dalilnya itu tubuh memang mati karena dosa. Gimana sih kok diartikan rohani? Jawabannya di Galatia 2 ayat 20, Pak. Galatia 2 itu tidak menceritakan tentang kematian. Di sini kan dijelaskan Bang Zuma, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang diterangkan di dalam Roma 8. Makanya aku bilang endingnya apa? Itu suara apa ya? Pade Sugito. Aku ya. Bentar. Itulah makanya saya bertanya, endingnya apa? Endingnya hidup kita bukan kita lagi yang hidup Bang, tetapi kita Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah, lalu mati karena Kristus. Tubuh mati karena Kristus. Karena dosa, kok jadi putar-putar. Kok karena dosa? Baca dalilnya Roma 8 tadi. Saya sudah baca tadi, jawabannya di Galatia 2 ayat 20 Bang. Galatia 2 nomor 20 itu jelas. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku dan kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sudah tahu itu. Tetapi ini berbicara mengenai kematian. Ketika Kristus ada di dalam tubuh Kristen, maka tubuh Kristen mati karena Kristus. Karena dosa. Kok karena dosa? Baca Roma 8 nomor 10. Karena Kristus atau karena dosa? Iya, itu jawabannya di Galatia 2 ayat 20. Justru jawabannya itu di Galatia 8. Itu nomor 10. Abang ini kan dari teman-teman Muslim ya. Jadi nggak boleh menafsirkan Alkitab secara justru ini yang saya herankan. Anda sebagai seorang Kristen justru menafsirkan terbalik dari isi kitab. Tapi Anda kan tidak beriman kepada Alkitab kami. Anda tidak tahu dan saya tidak perlu beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Saya tidak perlu beriman kepada rumah supaya saya tahu itu rumah. Kok berhujat pula? Jangan menghujat lah Bang. Kok saya menghujat? Itu perumpamaan Bang. Saya tidak. Iya, saya tidak mesti kemudian beriman kepada ayam agar saya tahu itu ayam. Gak perlu. Sekarang permasalahannya adalah di dalam Galatia 2 nomor 20 itu bukan kematian, itu kehidupan. Ketika orang Kristen hidup ya dan Kristus ada di dalam dirinya, maka orang Kristen itu dihidupi sekarang ini baik dalam dagingnya atau hidup di dalam imannya itu karena dikasihi, karena Kristus telah menyerahkan diri untuk Kristen. Oke. Ini kan kitab saya. Ini kan kitab saya, boleh nggak saya menafsirkannya? Nah, sekarang kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya Galatia 2 nomor 20, apakah itu berbicara kematian atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab. Saya jawab, Bang. Silakan, ini saya jawab. Iya, silakan. Ya. Namun aku hidup, ya saya tafsirkan karena saya orang Kristen ya. Jadi nggak mungkin teman-teman yang bukan Kristen tahu tentang Alkitab. Iya, namun begitu juga ketika Anda ingin menipu, Anda menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Silakan. Ya, Anda bebas. Itu kan kitab Anda, jadi Anda bisa menipu orang lain, menipu diri sendiri menggunakan kitab sendiri, kan gitu. Nah, sekarang dengarkan saudara, jangan Anda menjelaskan sesuatu yang saya tidak minta. Nanti saya muntah. Yang saya minta Galatia 2 nomor 20, apakah itu berbicara mengenai kematian atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab, Bang. Ini saya bacakan, saya tafsirkan pelan-pelan ya supaya teman-teman di bawah juga paham. Namun aku hidup, ya. Yang pertama, saya ini hidup. Tetapi bukan aku lagi aku sendiri yang hidup. Berarti kehidupanku yang lama ini mati. Gitu loh. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Di mana di situ bercerita kematian, tuyul?
Makanya sekarang aku hidup, namun aku hidup bukan mati. Hidup itu beda dengan mati. Malasa. Ini kan Alkitab saya. Jadi justru itulah benar nggak yang saya katakan? Karena itu kitab Anda, maka Anda bebas untuk menipu menggunakan kitab Anda sendiri. Kok menghujat sih, Bang? Saya tidak menghujat. Dalilnya dengarkan saya ya, dengarkan. Namun aku hidup. Itu mati nggak atau hidup? Hidup, tetapi bukan aku lagi kan? Siapa bilang? Loh, ini tulisannya begitu kok. Tidak begitu, dalilnya bukan aku sendiri. Aku berdua dengan Yesus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Inilah susahnya teman-teman ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman. Jangan berpolemik. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jangan terus-terusan menafsirkan Alkitab orang sembarangan, Bang Zuma, nggak baik. Ya Allah ya Karim, di mana dikatakan di situ mati, di mana? Makanya saya jelaskan, Bang, Abang diam dulu. Abang tadi ngomong terus. Ya, namun aku hidup, saya hidup, Bang. Ya, tetapi bukan aku lagi. Berarti kehidupanku yang sebelumnya itu mati, Bang. Berarti Anda sudah Kristus. Berarti Anda sudah Kristus ini. Loh, kok Kristus gimana sih? Kristus yang ada dalam diriku gitu loh. Iya, Anda kan sudah ada. Berarti yang hidup ini tinggal Kristus lagi kan? Bukan Anda lagi kan? Iya. Berarti Anda di Kristus. Anda di Kristus piye to maksudnya wong iki? Saya ulang lagi. Ketika Anda berasa hidup, Anda sudah mati. Berarti kalau Anda sudah mati, yang hidup dalam diri Anda tinggal Kristus. Betul? Kristus. Betul. Berarti sekarang ini Anda Kristus. Betul. Asli atau palsu? Asli atau palsu gimana sih? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Makanya saya bertanya, apakah Anda Kristus asli atau Kristus palsu? Kan melebar kemana-mana kan? Kalian lihat sendiri kualitas diskusinya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Anda sekarang mengatakan diri Anda Kristus, atau Anda ingin mencabut lagi? Anda mau mencabut lagi pernyataan Anda tadi? Bang, saya jelaskan sampai selesai, boleh nggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui diri Anda Kristus? Kristus ada dalam diri saya, Bang. Iya, betul. Ketika Kristus ada di dalam diri Anda, apakah Anda Kristus? Apakah Anda Kristus? Maksudnya gimana sih? Kan tadi Anda sudah mati, berarti sekarang ini bukan diri Anda lagi kan? Iya, yang mati kehidupan saya yang lama, Bang, mati. Iya, berarti sekarang ini adalah Kristus yang ada dalam diri Anda, inilah yang hidup. Iya. Berarti Anda Kristus. Kristus yang ada dalam diri saya. Berarti Anda sendiri siapa? Saya manusia. Katanya sudah mati tadi. Mana sulit ya kawan-kawan ya. Orang ya sulit memang, sulit memang Kristen itu untuk menang dari dialog. Kenapa? Karena Kristen selalu membantah dalilnya sendiri. Loh. Ini saya belum kembali bertanya ya. Ini sudah berpolemik kemana-mana. Memang di sini Bang Zuma ini memang cuma mau nanya aja, ditanya balik nggak akan mampu. Kata siapa? Kata siapa? Saya dari tadi saya ditanya. Sekarang permasalahannya adalah di dalam agama Anda itu orang Kristen itu mati ketika ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Yang mati ini, Bang. Dengerin, ini panjang kalau dijelasin, Bang. Gini loh, ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya kan, manusia kenapa Adam bawa? Kenapa Anda bawa Adam? Kenapa Anda bawa Adam? Ini mau dijelasin nggak? Enggak, sekarang saya bertanya, kenapa Anda membawa Adam? Apa hubungannya? Coba. Anda mati karena dosa. Makanya Anda nggak tahu itu. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya Yahudi yang Anda rampok secara tidak sah itu menerangkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada manusia. Silakan. Boleh saya jelaskan? Iya. Adam kan jatuh dalam dosa, ya. Kemudian semua manusia kan berdosa itu. Ini dalam mana dalilnya? Mana dalilnya seluruh manusia berdosa? Makanya Anda nggak tahu, Anda nggak mana dalilnya? Kami. Saya kan bertanya, Kuculuk. Mana dalilnya? Kau tinggal tunjukkan lebih tahu dari kami, Bang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalam Kejadian 2 ayat 15. Apa yang tertulis di situ?
Saya lihatkan ya. Saya lihatkan Pasti sama Anda, Bang. Saya yakin Anda salah kutip. Silakan. Enggak ada. Ya udah, silakan. Anda nggak lebih paham dari saya. Silakan aja. Silakan aja. Silakan. Kabar satu-satu Pak Sugiana. Silakan. Nggak diajak. Silakan. Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Tuhan Allah ya memberi perintah kepada manusia semapun dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ayat 16, ayat 17 tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya sebab jika hari engkau memakannya engkau pasti akan mati. Tetapi Adam kan nggak mati, betul? Sekarang pertanyaannya, tunggu. Abang ikutin saya dulu. Sekarang pertanyaan saya, ini perintah Tuhan kepada Adam atau kepada seluruh manusia? Loh, Adam itu wakilnya manusia. Saya ulang lagi, di sini mulai fitnahan Anda terhadap Nabi Adam. Pertanyaan saya sederhana, ini perintah Tuhan kepada Adam atau perintah kepada seluruh umat manusia? Kepada Adam, tetapi Adam itu wakilnya manusia. Adam, oke. Kasih Anda analogi boleh nggak? Tunggu. Penyesatan Kristen itu muncul ketika mereka kemudian mentafsirkan kitabnya agama Yahudi dengan salah. Sekarang naik level. Bukan, saya akan kasih Anda pertanyaan dan Anda akan jawab atas kebohongan Anda dari tadi. Ini saya jawab, Bang. Pertanyaan saya, Anda kan menuduh seluruh manusia karena diwakili oleh Adam. Oke. Sekarang pertanyaan saya, tolong punya analogi. Saya minta Anda tunjukkan di mana Tuhan mengutuk Adam. Silakan. Ini melebar kemana-mana ya memang. Ya, Anda kan mengatakan Adam itu berdosa. Dengar dulu saudara, Adam kasih analogi sama Adam berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada Adam, dan Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada seluruh manusia karena Adam wakil manusia. Oke, kalau begitu karena Adam wakil manusia, di mana ketika Adam dikutuk oleh Tuhan, maka itu sama dengan manusia semuanya dikutuk. Titik. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di mana Adam dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Dalam Kejadian 2 ayat 17 ya dikatakan apa, Bang? Ya. Tetapi ya apabila engkau memakannya kau pasti akan mati. Ya, saya minta di mana dalilnya? Saya tidak bicara itu. Saya udah selesai itu. Kita udah selesai. Sekarang pertanyaannya di mana Tuhan mengutuk Adam? Ini belum selesai, Bang. Belum kelar. Sudah selesai. Yang saya tanya, di mana Tuhan mengutuk Adam? Silakan. Sulit ya teman-teman ngomong sama. Di mana Tuhan mengutuk Adam? Di mana? Silakan. Loh, ini kan dikatakan, Bang, jika engkau makan buahnya engkau pasti akan mati. Saya tidak mengatakan kematian. Saya tidak tanya mengenai kematian. Wahai saudaraku, yang saya tanya di mana Adam dikutuk. Boleh dijelaskan nggak? Saya bertanya. Nggak boleh. Saya cuma minta di mana Adam dikutuk. Saya tanya. Teman-teman di sini. Bukan Anda tidak boleh ngomong, kucluk. Nggak boleh. Saya bertanya. Jangan Anda menjelaskan yang saya tidak tanya. Itu gila, ini bukan gereja. Yang saya tanya itu di mana Adam dikutuk. Oke. Dalilnya mana? Sekarang saya kasih analogi sama Anda begini. Saya tidak minta analogi, saya minta dalil. Ini belum selesai kok Anda ngomong terus. Saya tidak minta apa yang Anda jelaskan. Ngerti enggak? Hei, ini kayak bukan gini cara gereja. Diskusimu. Ini bukan gereja. Wahai pemakan babi, kucelup manusia tak berakal, penyembah makhluk kuburan. Yang saya minta apa, kucelup? Yang saya minta apa? Dalil di mana Tuhan mengutuk Adam. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Sederhana kan? Sederhana. Yang saya minta fitnahanmu kepada Nabi Adam. Karena kalian ini memang keturunan setan. Tidak ada dalilnya Adam dikutuk. Anda membuat narasi. Anda menjelaskan yang tidak-tidak. Siapa yang minta Anda menjelaskan? Saya minta dalil. Saya lebih hebat menjelaskan daripada ente. Gak butuh penjelasan dari manusia kucil kayak kau. Yang saya minta dalil di mana Adam dikutuk oleh Tuhan, sehingga Anda menganalogikan bahwa ketika Adam sebagai wakil manusia, maka seluruh manusia itu diwakili dengan dikutuk oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam itu adalah wakil Tuhan, baca
Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya, laki perempuan, diberkati Tuhan. Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa Anda tidak menggunakan itu sebagai wakil? Kenapa justru dalil yang tidak ada yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan itu adalah wakil kita? Kalau Anda mengatakan Adam wakil kita, maka ketika Adam diberkati berarti kita diberkati. Oh enggak, Adam itu dikutuk. Maka kita dikutuk. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Sebelum ku masukkan HP ini ke dalam mulutmu. Di sini bukan gereja. Di sini bukan tempatnya jual obat. Di sini tempatnya orang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Saya sudah katakan berulang, Kristen tidak akan pernah bisa menang berdialog dengan Bang Suma dengan berdasarkan dalil Bible. Satu-satunya cara untuk kalian menang untuk memurtadkan umat Islam adalah menggait umat Islam dengan materi duniawi. Kenikmatan duniawi. Anda bisa memurtadkan umat Islam dengan kesenangan duniawi, materi duniawi, keindahan duniawi. Kalau berdasarkan Bible tidak akan mungkin, karena saya lebih paham Bible dari Kristen sedunia. Selamat pagi Bang Suma. Pagi juga. Oke, saya ini orang bodoh. Oh memang, pasti masih Kristen. Betul sekali. Iya betul. Terima kasih. Saya mau boleh saya bertanya Bang Suma? Iya silakan. Manusia pertama yang berdosa siapa Bang? Manusia pertama yang berdosa karena lupa itu Adam alaihissalam. Oke. Kalau menurut Bang Suma, manusia mati karena apa itu Bang? Manusia mati karena ajal. Udah sampai masa hidupnya. Oh, iya. Jadi bukan karena dosa juga Bang ya? Bukan. Adam itu cuman hilap. Adam itu cuman lupa perintah Tuhan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya Adam itu diberkati. Dan tidak ada dalil dalam kitabnya Yahudi Adam dikutuk. Nggak ada. Istrinya pun tidak dikutuk. Yang dikutuk itu iblis. Makanya saya katakan kalian ini keturunan iblis. Karena kalian itu cenderung memfitnah Adam. Sedangkan dalam Kejadian 15, Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai iblis dan keturunannya manusia ini akan bermusuhan. Nah, orang Kristen memperlihatkan permusuhan kepada Adam dengan cara memfitnah Adam tanpa dalil, memfitnah Adam membabi buta. Dari sanalah kami bisa melihat berdasarkan Kejadian 3 nomor 15 kalau Kristen-Kristen ini adalah keturunan iblis. Karena hanya keturunan iblis yang bermusuhan dengan Adam. Nah sekarang Kristen kenapa justru benci Adam, memusuhi Adam dengan memfitnah Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Gak ada. Oke. Silakan. Iya Bang Suma. Jadi begini Bang Suma. Menurut Bang Suma kan masalah ajal ya. Saya mau bertanya kepada Bang Suma. Apakah kematian umat Islam itu semuanya masuk surga apa neraka? Kalau umat Islam yang mati tanpa kemudian syirik menyembah kepada selain daripada Allah, surga. Berarti ada juga orang Islam yang masuk neraka Bang ya? Kalau mereka menduakan Allah, mereka syirik, mereka munafik, neraka. Coba kasih contoh Bang. Coba kasih contoh yang simple aja Bang. Yang Abang maksud itu gimana? Orang yang kemudian menyembah kepada selain daripada Allah, itu neraka. Oh gitu ya. Yes. Tapi begini Bang, kalau mereka menyembah Allah ya, mereka menyembah Allah dan mereka meninggal, sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Itu dalil Al-Quran yang menarasikan itu. Al-Quran atau gimana? Walaupun kejahatannya luar biasa Bang. Walaupun kejahatannya luar biasa, pengampunan Allah jauh lebih besar dari seluruh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Selama manusia tersebut
tidak kemudian menduakan Allah. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Perintahnya adalah bertaubat. Sebesar apapun dosanya, ketika kemudian mereka bertaubat, maka dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Nah, saya mau bertanya, Bang. Jadi pada saat contoh dia sudah berbuat kejahatan, Bang, dia belum sempat bertobat dan ajal menjemput, itu gimana, Bang? Kalau mereka tidak bertaubat, kembali kepada Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, zalik yaumut tagabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari penghimpunan, yaitu di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dikumpulkan, apapun agamanya. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia. Barang siapa ketika hidupnya di atas muka bumi ini beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Oke. Berarti menurut Bang Suma, sekalipun dia belum bertobat dan ajal menjemput, pasti masuk surga, Bang, ya? Sekali lagi saya katakan, kalau mereka di dalam ajaran agama Islam, kalau mereka punya dosa, mereka itu mati tanpa bertaubat, maka diserahkan kepada Allah. Keputusannya ada pada Allah. Makanya saya bacakan surah At-Taghabun ayat 9. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, lalu kemudian dosa-dosanya dihapuskan, kan di situ tertulis dosanya dihapuskan selama mereka tidak melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, menyembah selain daripada Allah. Kalau syirik, maka itu tidak bisa kemudian masuk ke dalam surga, mereka malah kekal di neraka. Oh iya, jadi diserahkan pada Allah, ya. Allah yang memutuskan. Yes. Apakah dia masuk surga atau neraka? Iya, itu maksud Bang Suma. Betul sekali. Oke, Bang Suma. Saya pikir mungkin terima kasih jawabannya, Bang Suma. Iya. Silakan dilanjut dulu dengan rekan-rekan yang lain, mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya izin turun dulu. Makasih, Bang Suma. Terima kasih. Jadi di Islam itu sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah, menduakan, mentigakan Allah, dan Allah mengampuni apa dosa selain tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah yang berkehendak. Al-Quran menjelaskan itu. Semua dosa dihapuskan oleh Allah. Apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan dihapuskan oleh Allah, kecuali satu, yaitu dosa syirik. Nah, dosa selain syirik itu kembali kepada Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat kejahatan yang besar, dosa yang besar. Kalau dosa yang besar ini, yaitu mempersekutukan Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa setelah itu, selain daripada itu diampuni oleh Allah. Tetapi pengampunan Allah ya terserah Allah, siapa yang dikehendaki. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Zalika liman yasha. Terserah Allah kepada siapa kemudian Allah menghendaki hal itu terjadi. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taghabun tadi, saya menjelaskan kepada saudara bahwasanya umat Islam itu diterangkan pada hari penghimpunan, pada mahsyar nantinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan soleh, dosanya akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Sedangkan saudara Kristen berdasarkan Roma 8 nomor 10, tadi kita sudah mendengarkan banyak jawaban, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa orang yang berdosa larinya ke neraka. Nah,
tubuhmu memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Menurut kalian? Tadi banyak yang menjawab neraka. Tubuh yang mati karena dosa kemana perginya? Neraka. Begitu, saudara. 1 Korintus 5 nomor 5, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Sibilisis. Nah, itu dia. Masolang generasi. Masuk neraka. Silakan Anda mengaku kami pengikut Kristus, kami pergi Kristus, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tunggu dulu bang, di dalam kitabnya yang Anda pegang, yang Anda genggam sebagai kitab suci yang Anda jadikan sebagai acuan dalam beragama, Yesus dalam Yohanes 15 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, itu Yesus anak Maria. Tapi di Paulus, barang siapa Kristus di dalam dia, maka tubuh mati karena dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Izin Bang cuma mau nanya sih sebetulnya, ringkas saja pertanyaannya. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Saya Muslim Bang. Mewakili Kristen maksudnya ini? Bukan, saya mau tanya begini loh. Karena perbedaan antara kita dengan Kristen ini kan selalu berbeda. Aku mau tanya gini, Yesus dengan Nabi Isa itu apa sama atau tidak gitu loh? Anda perspektif apa ini bertanya? Kalau Al-Quran sudah jelas tidak sama. Ya itu dia, makanya selama ini kita selalu berdebat sama agama Kristen karena Yesus itu dianggap Nabi Isa yang kita tahu kan, karena mereka menganggap Yesus. Jadi apakah sama Yesus dengan Nabi Isa? Itu yang kupertanyakan, itu aja. Kalau di dalam Al-Quran tentang salib ada dua oknum di sana. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang kedua ada oknum yang bukan Nabi Isa yang disalib. Kalau di Kristen demikian juga adanya. Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, sedangkan Yesus tidak ada data dia dikutuk oleh Tuhan. Dan di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan bahwasanya Kristus itu ada banyak. Paulus sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 bahwa ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan bahwa ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus di dalam kitabnya orang Kristen minimal. Dalam Al-Quran Nabi Isa juga diceritakan sama seperti itu. Saya sebagai seorang Muslim tidak mengatakan bahwa Nabi Isa itulah yang diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Tidak. Tapi ketika saya berdialog dengan orang-orang Kristen yang datang mengatakan bahwa Yesus itu yang disalib, yang dibunuh, yang ditampar, yang ditonjok, yang ditombak, dan seterusnya, saya katakan kepada mereka, tidak. Yang kalian bunuh itu, yang kalian diceritakan dibunuh itu adalah oknum lain selain daripada anak Maria. Kemudian Anda muncul nih, kayak orang baru bangun tidur, baru ngecek-ngecek mata langsung bertanya, apakah dalam Islam dan Kristen itu Yesus Isa itu sama? Sebagai seorang Muslim, saya ya senyum-senyum sinis dan sedikit agak menghina gitu loh. Kalau Muslim bertanya seperti itu aneh. Saya kalau mau tegas-tegasan ya, apakah Yesus dan Isa itu beda-beda? Nabi Isa tidak disalib, Yesus disalib. Nah, selesai bukan? Tapi bukan itu tujuannya, artinya kita memperbesarkan permasalahan. Artinya kita berdialog ini karena kebencian. Tapi saya berdialog bukan karena kebencian, karena kasih sayang.
karena kasih sayanglah makanya saya mengulas lebih dalam bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, yang disalibkan itu oknum lain. Untuk apa saya mengatakan itu? Supaya menghasilkan pemahaman di internal Kristen bahwa ternyata Islam itu betul, Nabi Isa itu tidak disalib. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Kenapa? Karena Yesus tidak disalib. Sementara yang mengajarkan Yesus disalib itu adalah internal Kristen itu sendiri. Tapi saya mampu menjelaskan berdasarkan kitab mereka, ada oknum yang tidak disalib, ada oknum yang disalib di situ. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Begitu, saudara. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik lagi. Aduh, selamat jangan naik lagi, selamat dah. Gak mau diskusi, gak bisa kau. Ini temanya menarik teman-teman Kristen. Silakan. Cuma yang pantang pamit aku ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang kalau mau istirahat kita tutup aja, Kang. Di sini udah siap, hampir jam 3. Iya, siap Bunda. Kita istirahat aja kalau gitu. Siap. Masya Allah. Sahabat love, thank you, barakallahu fikum. Juga sahabat-sahabat yang lain, terima kasih semuanya ya. Sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat semua bahwa berbicara terkait data, Islam itu adalah agama yang diperintahkan kemudian untuk disebarkan, untuk diajarkan, untuk diserukan kepada seluruh umat manusia. Kristen juga demikian adanya, agama yang diminta untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Ada perintah di dalamnya yang disebut amanat agung, di mana seluruh bangsa harus menjadi pengikut daripada yang mereka sembah yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu minta murid, minta orang-orang menjadi muridnya. Itu ajaran di agama saudara kita Kristen. Jadi Islam dan Kristen sama-sama agama yang menyiarkan agamanya kepada orang lain, kepada bangsa lain. Bedanya kita dengan cara lurus. Kalau mereka entah berdasarkan 1 Filipi 1 nomor 18, Anda bisa baca sendiri di situ kan ya. Lalu kemudian ketika Islam dan Kristen sama-sama agama syiar, tentu Kristen membawa Bible, Islam membawa Al-Quran. Pembedanya, Kristen tidak bisa membaca Quran, Islam bisa membaca Bible. Karena mereka tidak bisa baca Quran, bagaimana bisa paham isinya? Terjemahan tidak bisa. Terjemahan itu hanyalah salah satu disiplin ilmu dari dari sekian banyak kemudian disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk paham Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran tidak bisa dipahami oleh saudara kita Kristen. Mereka hanya bisa terjemah. Sedangkan terjemah ini hanya satu dari beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk bahasa Al-Quran. Berarti ketika mereka memberikan penafsiran terhadap terjemahan Al-Quran berdasarkan pemahaman mereka sendiri, maka itu tidak sampai kepada inti dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan ketika kami apologet Islam Indonesia membahas Bible, kami menggunakan standar yang Kristen pakai, yaitu terjemahan. Mereka tak ada tuntutan disiplin ilmu ini, disiplin ilmu itu untuk mengetahui, enggak. Cuman terjemahan, dan itu yang kita pakai bersama dengan standarisasi yang mereka gunakan untuk memahami isi kitab mereka sendiri. Dan hasilnya tak ada satupun sampai hari ini Kristen yang mampu membantah kita berdasarkan dalil yang mereka punya dan menghasilkan kemenangan di pihaknya. Itu nggak ada. Artinya Islam agama syiar, Kristen agama syiar, masing-masing dua agama ini ingin memenangkan pertarungan dengan membuat orang-orang di luar agama yang kita anut ini masing-masing untuk menjadi pengikut kita. Siapakah pemenangnya? Sementara ini masih Islam di Nusantara ini, karena umat Islam masih mayoritas. Mereka kemudian tidak akan mungkin bisa menang dengan menggunakan data-data Bible. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena Bible sendiri cenderung tidak berpihak kepada mereka. Justru mereka sering terpojok oleh data-data yang ada dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain,
tidak sangguplah mereka memenangkan pertarungan ini dengan menggunakan Al-Quran untuk dijajakan kepada orang-orang di luar agama mereka. Maka cara mereka tentu dengan menggunakan apa yang dicintai oleh manusia, apa yang disukai oleh manusia, apa yang digemari oleh manusia, apa yang menjadi kesenangan manusia, apa yang menjadi keinginan manusia, apa yang dikejar oleh manusia, apa yang bisa menyenangkan oleh manusia, apa yang bisa kemudian membuat hati manusia menjadi senang, tenang, terpikat. Anda tahu kan? Itulah dunia atau materi. Maka mereka akan memenangkan pertarungan itu apabila kita sebagai umat Islam tak sanggup membentengi akidah umat Islam agar mereka bisa bertauhid dengan benar, agar mereka jangan terlalu cinta kepada dunia. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka tidak akan pernah menang dengan menggunakan data-data di kitab mereka. Mereka bisa menang dengan cara menjerat manusia dengan materi. Sama seperti kemudian Adam dijerat dengan materi. Sama seperti manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini dijerat oleh materi. Hanya materilah yang bisa menjatuhkan manusia Adam alaihissalam dan keturunannya kepada kebinasaan. Maka dengan materi itulah kemudian yang digunakan oleh mereka untuk menjerat, untuk memurtadkan dan seterusnya. Itu bukan lagi rahasia. Bagaimana umat Islam kemudian diajarkan, diperlihatkan bahwasanya mereka yang miskin diberikan cangkul, diberikan bibit, diberikan kemudian asuransi, diberikan kemudian beasiswa, bla 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 bla. Materi duniawi. Materi duniawi, materi duniawi. Hanya itu. Dengan cara itu, kalau dengan cara seperti yang kita lakukan ini, mereka berdebat, itu tidak akan mungkin. Anda lihat sendiri, belum ada yang bisa kuat berdiri, nggak ada. Mau dia pastor, pendeta, belum ada. Tadi di awal live kita ini, ada yang mengaku dirinya sebagai pengajar, tapi ketika ditanya, saya jemaat biasa, tapi mulutnya sombongnya minta ampun. Diminta dalilnya mana Yesus Alfa dan Omega, mengaku ternyata tidak bisa dia tunjukkan, gitu ya. Kemudian dia dengan sombong, dengan angku, dengan minimnya ilmu yang dia punya terkait dengan kitabnya sendiri, itu endingnya saya diusir dari komalnya karena dia tidak sanggup. Syukran sahabat jenderal. Untuk itulah saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Ketika berbicara mengenai dalil, tidak mungkin mereka menang. Maka ya mereka lakukan itu tadi. Maka berhati-hatilah untuk itu. Anak-anakku sekalian, berhati-hati. Jangan kemudian kalian tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi. Jangan. Kalau anak-anak Islam, adik-adik Islam, Anda duduk di pemerintahan, jangan Anda menggunakan wewenang Anda demi untuk duniawi. Ingat, hidup di dunia ini hanya singkat. Maka yang harus kita pertaruhkan adalah akidah kita. Menjadi seorang yang duduk di pemerintahan, siapapun saudara, ketika Anda Muslim, jangan karena dunia Anda meninggalkan agama. Tetaplah pertahankan akidah kita. Karena serangan mereka tidak mungkin berasal dari kitab-kitab mereka lagi. Karena mereka sudah tahu, waduh, kalau saya menggunakan dalil-dalil di Bible, aduh, Bang Suma dan timnya lebih tahu isinya. Maka satu-satunya cara adalah menjerat dengan hal-hal yang bersifat kesenangan sementara. Maka tutup dari lini itu. Jangan Anda ingin kemudian dijerat dengan tipu daya, dengan materi. Jangan. Tetaplah berpegang kepada tali agama Allah. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita harus bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Islam. Semiskin apapun kita, sesulit apapun hidup ekonomi kita, penyakit apapun yang kita derita, tetaplah dalam keadaan Islam. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Untuk itu, ya juga umat Islam, yuk saling membantulah, saling mengasihilah satu sama lain. Ya, saling menopang satu sama lain, saling membantu ketika ada yang sulit. Mari kita saling bantu, saling merangkul. Jangan saling saling cuek. Ya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan Anda cuek dan seterusnya.
Begitu juga ketika ada ruang terbuka seperti ini, ya jadikan ini adalah momentum untuk belajar. Jadikan TikTok ini sebagai sarana untuk mempertebal iman. Dan ingat, saya pribadi mewakili apologet Islam Indonesia, berdebat itu bukan karena kebencian. Berdebat lintas agama dengan orang-orang yang di luar Islam itu bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak suka, justru karena saya sayang. Oleh karena berbekalkan kasih sayang inilah, sehingga saya kemudian tampil untuk memberikan pencerahan, edukasi, menjelaskan dua kitab, baik dari sisi Al-Qur'annya maupun dari sisi Bibelnya. Sekira begitu teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.